Bisnis plan jasa pembuatan materi pelajaran dan bahan ajar. Analisis. Jasa pembuatan materi pelajaran dan bahan ajar semakin diminati di era sekarang karena terdapat kebutuhan yang tinggi akan pembelajaran berkualitas, di mana bahan ajar yang dirancang secara profesional bisa memenuhi tuntutan kurikulum dan karakteristik siswa. Selain itu, kemudahan akses terhadap materi ajar alternatif. Latar belakang produk. Produk ini berfokus pada penyediaan materi edukatif yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran. Dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan yang efektif, banyak pengajar dan lembaga pendidikan mencari sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi permintaan klien akan materi pelajaran yang relevan dan menarik, serta mendukung siswa dalam belajar secara mandiri melalui pendekatan inovatif. Kami berharap dapat memberikan solusi yang bermanfaat bagi peserta didik dalam produk ini. Menawarkan beberapa produk yang ditawarkan mulai dari modul interaktif, video pembelajaran, e-book, kuis dan games edukasi. Project visi dan misi. Visi menjadi solusi terbaik untuk memberikan jasa pembuatan materi pelajaran yang berkualitas, inovatif dan mudah diakses untuk mendukung proses ketercapaian pembelajaran di kelas. Misi pertama, mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Kedua, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan materi interaktif dan menarik. Ketiga, memberikan dukungan kepada guru dalam rangka mengelola kelas dan meningkatkan pengalaman belajar siswa. Keempat, mendorong pembelajaran mandiri melalui akses mudah ke materi alternatif. Analisis pasar. Pertama, target pasar. Jasa pembuatan materi pelajaran ditujukan kepada siswa, orang tua, guru, dan lembaga pendidikan. Siswa dan orang tua mencari materi yang sesuai dengan kurikulum untuk mendukung pembelajaran di rumah. Guru membutuhkan bahan ajar yang efektif untuk mengajar di kelas, sementara sekolah dan lembaga kursus mencari penyedia materi berkualitas. Kedua, kebutuhan pasar. Kualitas konten sangat penting. Materi ajar harus relevan, mudah dipahami, dan menarik agar siswa termotivasi belajar. Selain itu, penyedia jasa perlu menawarkan berbagai format seperti digital, cetak, atau multimedia untuk memenuhi preferensi pengguna yang berbeda. Ketiga, persaingan. Ada banyak pesaing dalam industri ini. Untuk bersaing dengan baik, penting untuk menawarkan keunikan, seperti kustomisasi materi sesuai kebutuhan klien atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ini akan membantu membedakan jasa dari pesaing lainnya. Keempat, umpan balik. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna penting untuk meningkatkan produk. Dengan memahami kebutuhan mereka, penyedia jasa dapat menyesuaikan materi agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung pembelajaran. Strategi marketing. Pertama, kualitas produk. Memastikan kualitas produk atau materi bahan ajar yang relevan dan berkualitas. Kedua, promosi digital. Menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk untuk menjangkau audiens atau pelanggan lebih luas. Ketiga, kerjasama. Jalin kerjasama dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk memperkenalkan produk. Keempat, feedback pelanggan. Kumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk meningkatkan produk dan layanan jasa. Analisis keuangan. Pertama, estimasi biaya awal. Laptop 1 juta, pasang WiFi 500.000, pembelian aplikasi Pro 500.000. Kedua, pendapatan. Sumber pendapatan, biaya jasa pembuatan materi, bahan ajar, dan konsultasi per paket jasa adalah Rp150.000 dan target 15 klien per bulan. Total pendapatan bulanan dapat mencapai Rp2,25. Ketiga, biaya operasional. Biaya bahan ajar, perangkat lunak, pemasaran, dan WiFi. Keempat, laba bersih. Hitung laba bersih dengan mengurangi total biaya operasional bulanan dari total pendapatan. Total biaya operasional adalah Rp750.000, maka laba bersih adalah Rp1,5. Kelima, estimasi balik modal dari uang pengeluaran biaya awal dibagi laba bersih. Sekitar 8 bulan sudah kembali modal. Strength, kekuatan. Kualitas materi yang tinggi dan relevan dengan kurikulum.
Tim pembuat konten berpengalaman dan profesional. Fleksibilitas dalam penyesuaian materi sesuai kebutuhan klien. Weaknesses, kelemahan. Ketergantungan pada teknologi yang bisa menjadi kendala bagi sebagian klien. Belum memiliki reputasi yang kuat di pasar. Biaya awal investasi cukup besar untuk pengembangan konten. Opportunities, peluang. Pertumbuhan pasar pendidikan online dan e-learning. Kemajuan teknologi yang memungkinkan inovasi dalam penyampaian materi. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan berkualitas. Threats, ancaman. Persaingan dari jasa yang serupa dan sudah mapan. Perubahan kebijakan pendidikan yang dapat mempengaruhi permintaan. Fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi anggaran pendidikan.